Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nur Nafi ya. Ini ya ada nama saya. Nah, kali ini saya tidak akan membahas terkait materi penjelasan atau materi kuliah. Nah, kali ini tuh saya mau membahas terkait saya tulis saja ya. Nah, ini. Jadi saya akan membahas terkait, saya buat lebih besar aja hurufnya pakai Arial. Nah, mohon maaf agak lama. Ini intinya itu diskusi, mungkin nanti bisa dijadikan sebagai riset atau penelitian. Jadi apakah ada hubungannya kinerja dari pekerjaan seseorang dengan kinerja dalam pendidikan dia. Jadi kalau kalimat saya masih kurang bisa dipahami, intinya itu ada si A bekerja. Nah, kinerja dia dalam bekerja itu apakah ada keterkaitan, ada hubungan dengan kinerja saat studi atau intinya saat mengalami kok mengalami sih kalimat saya kurang pas, saat kuliah, saat sekolah, nah kayak gitu. Nah, mungkin bisa digunakan sebagai riset atau penelitian. Jadi ini sambil saya cerita ya. Jadi saya tidak mau membahas terkait nilai-nilai, enggak ke arah nilai kuliah, nilai sekolah, enggak. Saya enggak membahas ke arah situ ya, enggak. Karena saya lebih menekankan kepada kinerja. Nah, kinerja itu selalu diartikan nilai kah? Enggak. Kinerja itu kinerja itu bisa diartikan, kalau saya loh ya, karakter atau attitude, atau bisa juga diartikan apa ya, ya mungkin itulah. Kalau ada yang punya makna lain, penjelasan lain, monggo bisa komentar. Jadi sebelumnya saya tidak ingin membahas terkait nilai, tapi saya lebih membahas ke kinerja ya, kinerja. Nah, ini ceritanya adalah saat saya mau studi S2 ya, saat saya mau studi S2 ataupun saat saya mau studi S3, itu selalu dimintai surat rekomendasi. Dimintai surat rekomendasi karena dulu saya waktu mau kuliah S2, studi S2, itu saya baru masuk ke, saya sekarang jadi dosen, jadi saya baru masuk ke, anggap kampus saya sekarang adalah tempat saya kerja sekarang adalah Universitas Islam Lamongan. Ini saya buat kapital semua, saya bukan marah ya, karena ada yang memaknai bahwa kalau hurufnya kapital semua itu marah. Enggak, karena memang saya itu biar kelihatan lebih jelas di layar nantinya. Ya. Di sini saat saya mau studi S2, saya studi S2-nya di, nggak apa-apa ya saya nyebutkan alma mater saya. Kalau dulu namanya STTS, jadi kepanjangannya adalah Sekolah Tinggi Teknik Surabaya. Nah, terus saya kuliah S2 itu tahun 2011 dan lulus alhamdulillah tepat waktu 2013. Nah, itu saya juga baru masuk ke sini kerja di
Itu mulainya tahun 2011 juga. Nah, pada saat daftar itu juga dimintai surat rekomendasi. Akhirnya saya diberikan surat rekomendasi dari salah satu pembimbing saya dulu waktu S1, karena saya kuliah S1 juga di Unisla. Unisla itu Universitas Islam Lamongan. Ya, saya juga di situ dikasih rekomendasi untuk mendaftar S2. Kemudian saya nggak punya formnya lagi, tapi saya masih punya form waktu ini yang mau S3. Saya sekarang S3-nya di TS ya, mulai tahun 2019. Semoga nanti bisa tepat waktu lagi. S1 saya juga alhamdulillah tepat waktu, mulai dari 2005 sampai 2005 sampai 2005 sampai 2009 ya ini ya. Nah, di sini yang saya tekankan adalah pada saat mau mendaftar S2 dulu itu dimintai surat rekomendasi. Saya tapi waktu S2 itu belum punya intinya itu repositori atau history formnya saya lupa, nggak punya. Nah, yang saya punya itu waktu S3 itu, karena perjuangan saya menempuh S3 itu Masya Allah berapa tahun ya, intinya saya mulai persiapan dari sejak lulus S2 ini tahun 2013 itu saya berusaha ini untuk bisa S3. Jadi mulai tahun 2013 ini sampai akhirnya tahun 2014 saya mengalami musibah, tas saya kejamret. Jadi semua berkas sampai ijazah saya S1, S2 hilang. Ya. Terus laptop hilang. Kalau benda-bendanya atau materinya itu enggak hilang ya, istilah memang bukan rezeki saya. Nah, tapi kalau ijazah hilang enggak dikembalikan itu Masya Allah kebangetan yang jambret itu. Udah, langsung saya lanjut. Jadi sejak tahun 2014 itu saya berusaha untuk studi S3. Terus karena ada kejadian 2014 seperti itu, akhirnya saya mandek dari 2014, 2015. Tapi setiap ada informasi beasiswa itu selalu ada keinginan untuk ini. Akhirnya mulai tahun 2016 berpacu lagi. Ternyata 2016 itu saya mendaftar di UGM ini ya, formnya. Nah ini, jadi waktu 2016 itu jadi ada surat ya, ada kayak minta surat rekomendasi, ini diisi sama pemberi rekomendasi ini ya. Nah, dikasih nanti di ini di intinya itu dimintai form seperti ini. Ini yang ngisi itu boleh pembimbing waktu S2, boleh atasan kita waktu kerja ya, Jadi kalau di UGM ini waktu 2016 saya itu pertanyaannya nggak banyak, tapi nanti di sini diisi ini ya, diisi sama yang pemberi rekomendasinya panjang. Nah, jadi yang lebih saya tekankan di sini, apakah benar ada hubungannya antara kinerja waktu bekerja dengan kinerja saat studi. Itu loh, makanya kenapa saya tadi membahas ada surat rekomendasi, karena pada saat mau studi S2 dan S3 saya dulu ini loh, ada dimintai seperti ini. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan. Ini waktu yang di UGM. Nah, terus 2016 saya gagal juga masuk di UGM karena memang saya lemah di bahasa Inggris. Akhirnya waktu tes berkali-kali di TOEFL-nya itu nggak ngatasi, udah wes nggak jadi. 2017 mencoba lagi ya, gagal lagi di TOEFL. 2018 mencoba lagi, tapi 2017 2018 itu saya mencoba di ITS. Akhirnya saya ikut kursus bahasa Inggris baik di UNESA ataupun di ITS, ikut kursus. Alhamdulillah yang tahun 2018 sebenarnya TOEFL-nya sudah ngangkat, tapi ternyata ada kendala lain. Mungkin salah satunya adalah
proposal saya kurang fix, atau mungkin karena memang pada saat studi S3 itu kita sudah harus punya bekal untuk risetnya atau disertasinya. Nah, gagal 2018 dan alhamdulillah 2019 bisa masuk. Nah, itu pun dimintai surat lagi. Kalau yang di ITS itu formnya seperti apa ya? Tadi belum sempat saya buka, tapi tidak beda jauh sih. Tidak beda jauh, intinya modelnya kayak gini. Jadi apakah si calon ini yang ngasih nanti ya, pemberi rekomendasi kayak gini ya. Ini contohnya. Jadi nanti ini diisi siapa yang memberikan rekomendasi. Kalau yang di ITS itu dimintai dari atasan kita, tempat kerja kita, atasan kita 2 ya, terus dari pembimbing S2 kita 2, atau intinya dari dosen S2 kita. Jadi dulu saya minta ke pembimbing saya, dan alhamdulillah pembimbing saya sangat baik waktu S2 ataupun S1 juga sama. Waktu mau S2 itu saya minta ke yang dari S1, dan alhamdulillah baik-baik semua ngasih ke saya. Nah, makanya itu tadi saya ngomong, apakah ada hubungannya antara kinerja orang saat bekerja dengan kinerja dia saat studi? Dan mohon maaf, jangan diartikan kinerja ini adalah nilai ya, saya tekankan tidak, bukan dinilai, tapi seperti ini. Jadi pada saat dimintai rekomendasi itu pertanyaannya nggak ada ya, tetap ada ke arah akademik. Ada contoh ini, kelayakan akademik pelamar bagaimana, apa yang dianggap kuat, ada, tapi lebih banyak tidak ke arah situ, lebih ke arah kayak ini tadi yang saya tekankan, yaitu karakter dia atau attitude-nya ya. Contoh yang form rekomendasi waktu minta beasiswa, seingat saya itu lebih ditekankan ke kayak ini ya. Yang pertama, bagaimana kepemimpinan dia loh, kepemimpinan. Terus bagaimana dia berkomunikasi, terus keaktifan, ini lebih ditekankan ke situ, keterlibatan dia dalam berkomunikasi atau keaktifannya, kepercayaan diri dia, terus kedewasaan, bagaimana kedewasaannya, terus kemampuan beradaptasi, bagaimana dia beradaptasi, terus potensinya untuk berkembang, terus potensi untuk menjadi pemimpin, terus idealisme terhadap kebenaran. Intinya itu bagaimana dia mempertahankan bahwa pernyataan itu benar atau enggak. Mungkin seperti mananya. Terus barulah kemampuan akademik terakhir kemampuan akademik. Jadi maksudnya masing-masing ini ya mungkin bisa diartikan sendiri-sendiri, mungkin pemahaman setiap orang mempunyai perbedaan, tapi yang jelas mungkin bisa dipakai sebagai riset ya, nggak mungkin terus kita mengumpulkan data ya, monggo. Intinya apakah ada sih kinerja antara orang yang bekerja dengan kinerja saat dia studi. Nah, terus ini pesan moralnya sebelum saya akhiri. Saya waktu kuliah S1 itu juga sambil kerja ya. Sambil kerja waktu kuliah S1. Mulai kerja itu saya tahun 2016. Jadi S1 saya juga sambil kerja. Saya sebutkan enggak apa-apa ya. Jadi mohon maaf jika ada yang merasa tersinggung atau ini. Intinya mohon maaf kalau saya harus menyebutkan satu persatu. Kerja di SMP Negeri 2 Sugiyo. Itu mulai tahun 2006 sampai 2010. Ya, seingat saya ya 2006 sampai 2010. Mulai masuk 2006 bulan September, seingat saya. Bulan September saya masuk. Nah, saya sebagai TU, istilahnya kalau di SMP itu TU atau bagian, intinya saya di bagian perpus ya. Bagian perpus itu sambil selain kerja di SMP, kalau pagi terus siangnya atau sorenya itu kalau enggak ada jadwal kuliah saya ngelesi. Jadi sambil ngelesi kalau sore sampai malam ngelesi itu ngajar privat, datang ke rumahnya orang.
ya. Nah, itu saya di situ baru nyadar bahwa oh ternyata nggak selalu nilai yang harus dikejar, enggak. Jadi yang lebih ditekankan adalah ini tadi saya ngomong kinerja. Nah, kinerja itu bisa diartikan apa ya, intinya kalau saya memahaminya adalah karakter atau kepribadian. Nah, kepribadiannya atau apa ya. Jadi kalau saya memaknainya, intinya pesan saya adalah yang pertama adalah harus mampu memprioritaskan. Jadi kalau misalkan saya ingin studi, ya saya ingin studi, terus ternyata saya sambil kerja, berarti Saman harus mampu membagi waktu ya, membagi waktu dan mana yang lebih prioritas untuk ini, untuk misalkan saya nggak bisa nih bayar kuliah kalau nggak sambil kerja. Ya benar, saya membenarkan seperti itu. Akan tetapi jika sampean kuliahnya sampai molor ya biayanya juga molor toh, nambah. Loh, yang rugi siapa? Itu. Jadi pesan saya prioritaskan mana yang benar-benar itu menjadi pilihan bahwa saya butuh itu, saya butuh. Ya, saya butuh. Nah, selanjutnya jika Saman mampu membagi waktu, prioritas itu, terus ya tadi kinerjanya, jadi karakternya harus diperbaiki, mulai dari kedisiplinan, kemudian jujur, tanggung jawab. Biasanya kan ada juga kalau mau mengupload beasiswa atau mendaftar beasiswa atau kalau mau studi S2 ataupun S3 itu pasti dimintai yaitu tadi surat rekomendasi. Itu ada juga yang pertanyaannya itu kedisiplinan atau intinya bagaimana tanggung jawab dia. Nah, itu tadi kedisiplinan atau kejujurannya, apakah intinya itu bisa, misalkan contoh misalkan kita dikasih tugas kan, waktu kita kerja itu nggak tahu ya tempat kerja kita itu bidang apa atau di mana, tapi kalau intinya terkait kejujuran itu pasti ada contohnya misalkan kita kerja di toko terus kita jualan. Contoh yang tidak jujur adalah misalkan barang tersebut harusnya dibanderol 50.000, terus kita jual ke pembelinya misalkan 60.000, yang 10.000 kan karena memang dibanderol 50.000 kan kita waktu nulis di kasnya atau mungkin nulis di laporannya 50.000, yang 10.000 kita masukkan ke kantong. Nah, itu juga tidak jujur. Nah, kayak gitu. Intinya itu mari kita perbaiki karakternya mulai dari dini. Nggak perlu susah-susah. Contoh yang paling sederhana adalah bagaimana kita memanajemen waktu. Contoh yang paling nyata adalah misalkan kalau kita studi misalkan sambil kerja, misalkan karena saya melihat banyak ya mahasiswa saya di kampus Unisra itu kerja terus sambil kuliah. Nah, itu merasa karena sudah bekerja kadang kuliahnya kayak disepelekan. Itu contoh bahwa kinerjanya tidak bagus kalau menurut saya. Kenapa? Karena otomatis kalau dia menyepelekan kan mau tidak mau nanti molor kuliahnya loh, nambah biaya. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi ya tergantung kita mau bagaimana menyikapinya, mau memilih yang mana. Apapun yang kalian pilih pasti ada kayak efeknya, baik itu efek baik ataupun buruk. Jadi apapun pilihannya, misalkan kalau kita kuliahnya nanti cepet efeknya ya pasti enak. Misalkan kuliah cepet sudah kerja, masa Allah enaknya bukan main. Kenapa? Karena ternyata saya nggak perlu mengeluarkan banyak biaya karena kuliahnya tepat waktu. Karena kalau molor kan nanti pasti
tambah biaya mulai dari mungkin SPP-nya atau apa. Itu contoh yang paling sederhana, tapi saya kembalikan lagi ke individu masing-masing. Saya cuma hanya bisa berpesan dan mohon maaf kalau ada yang misalkan tersinggung, atau intinya mohon maaf sebelumnya saya harus menyebutkan satu persatu. Ini saya menyebutkan kampus alma mater saya, terus tempat saya kerja ataupun tempat saya kerja dulu. Yang jelas saya mohon maaf. Intinya mari kita mulai dari sejak dini mempunyai karakter yang baik atau attitude yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.